Jualin semuanya, dia jualin hartanya, dia jualin cincin, dia jualin mobil untuk pembangunan musola. Malam ini digelar malam ketiga, ya, tahlilan di rumah. 3 hari ya? 3 hari. Iya, dari hari pertama kita banyak kok dikunjungi tamu-tamu, dari teman-teman artis, ya, dari sahabat-sahabat lama kita juga ya. Terus dari semua juga ya. Dari lingkungan, tetangga, masjid. Nggak henti kok sampai sekarang, tamu terus, alhamdulillah terus berdatangan. Masih banyak yang datang untuk bela sungkawa. Kalau aku, karena aku biasa ada dia, buat aku sepi banget. Walaupun rame, aku ngerasa kosong dalam hati ini. Jadinya kadang-kadang aku walaupun ketemu orang, aku ngerasa kayak hampa. Itu aku, karena aku biasa sama dia tuh, yang kalau ada dia tuh yang jadi cerewetin, bawel banget gitu kan. Biasa sama dia tuh juga suka ketawa-ketawa gitu kan, curhat apapun. Sekarang nggak ada dia, ya aku ngerasa bener-bener kosong sekarang, hampa. Ya, separuh jiwaku hilang. Soal rumah singgah itu, Kak Jupe itu ngasih amanatnya memang ke saya. Dia bilang nih ya, tolong rumah singgah itu kalau memang bisa tolong dijalankan, karena rumah itu akan sangat bermanfaat buat orang banyak. Kan gitu. Dia ngelihat betapa banyak anak kecil yang sakit, terkena kanker itu, terlantar. Itu dia sedih banget hatinya. Jadi dia berharap banget memberi amanat kepada aku supaya rumah singgah ini berjalan. Permasalahannya yang kemarin kan, karena aku memang harus fokus ke Mbak Jupra, jadi belum bisa untuk ngurusin rumah singgah juga. Aku berharap insya Allah nanti gitu ada waktunya, mudah-mudahan juga ada orang banyak yang mau membantu aku, ngasih arahan, ngasih jalannya untuk rumah singgah. Insya Allah aku akan jalankan amanat. Kepengennya sih kita diperbesar supaya makin banyak yang kita bisa tolongin, kan lebih baik. Tapi permasalahannya ini, rumah ini memang lebih minta banyak direnovasi ya, ada sedikit ya, gitu. Jadi kenapa belum terlaksana juga, karena ini rumah banyak sekali perbaikan. Udah ada wartawan yang datang belum melihat kondisinya. Jadi ya itu dia kan, kita kan juga tidak bisa memasukkan orang kalau rumahnya itu tidak layak gitu. Yang ada kan kasihan gitu. Jadi kita kepengen itu berjalan, bisa masukin pasiennya itu ketika rumah ini layak, nyaman untuk ditinggalkan, untuk ditempati. Barang-barang itu maksudnya tuh baju-bajunya dia, bekas baju-baju lamar show-nya dia ini mau kita lelang. Ada beberapa nanti kalau yang mau kita simpan-simpan, ada yang mau dibagikan. Kalau kita lelang, kita lelang. Insya Allah nanti duitnya pun jadi bermanfaat juga buat orang. Hasil lelang itu akan dimanfaatkan pokoknya untuk apapun itu, untuk rumah singgah nanti larinya, atau untuk amal aja, atau untuk amal, atau untuk yang lain, penting dimanfaatkan untuk amal ibadah buat almarhum. Aku belum mimpi karena belum tidur. Jadi bagaimana mau mimpi kalau belum bisa tidur kan? Gitu. Jadi masih keinget terus. Jadi akhirnya aku memutuskan kemarin pakai pil tidur, gitu kan. Kalau enggak kan aku nggak bisa ngebantuin segala macamnya lagi kan, karena aku nggak tidur, aku nggak bisa tidur, kebayang wajahnya dia terus, keinget flashback gitu kan, kita sama kakak ya gitu. Apalagi kan aku sampai beliau meninggal pun kan aku nemenin gitu. Jadinya aku masih belum rela gitu, masih belum bisa bangun dari kenyataan. Kadang-kadang aku pikirnya gitu, kalau beliau tuh udah meninggal. JP berharapnya sama Della juga. Tapi kalau bisa sih dua-duanya gitu. Tapi ya kalau aku juga bisa ngejalanin, ya kalau aku jalanin. Produser sih kemarin bilang kita mau bikin lagi, diteruskan lagi. Cuman ya kita lihat nanti aja ya. Kita harus lebih prepare lagi untuk mempersiapkan untuk mental ke depan. Semuanya kita harus bisa lebih prepare lagi. Iya, ini dia nih, ada Arma. Kemarin dia sempat bikin film itu kan. Jadi
Terus adalah salah satu juga keinginan almarhumah juga supaya filmnya kan terlaksana, karena kan film ini banyak manfaatnya. Manfaatnya itu adalah cita-cita beliau saat pertama kali ya dia sakit, dia hari-harinya dia itu seperti apa selama menjalani penyakitnya, kankernya itu. Jadi tapi sempat terhambat karena beliau kan masuk rumah sakit. Jadi ya itulah, hambatannya banyak gitu. Beliau juga amanatnya itu banyak banget sebenarnya. Aku juga kadang-kadang sampai karena kan orangnya kan kreatif. Bajipera kreatif, dia kan nggak bisa berhenti. Walaupun sakit pun dia selalu bilang badan gua nih ya yang sakit, ya kan itu bukan pikiran atau jiwanya. Dia selalu berpikir gitu. Jadi walaupun dia sakit itu banyak yang dia lakukan. Dia minta dia bantuin ke sana, bantulah ke sini, dia terus bikin kreatif ini. Jadi terakhir pun sebelum masuk rumah sakit, Baju P ini tuh bikin sebuah bisnis yang dia pikirkan kalau nanti gue sakit, mungkin dengan bisnis ini bisa membantu dia. Jadi dia tuh ada produk yang dia bikin jualan itu produk domestik, body lotion, lipstiknya, dan lama itu waktu itu prosesnya ya, baru terjadi tuh sekarang. Dia kepengen banget itu berjalan bisnisnya itu. Terus diserahkan lagi semua kemarin sama saya. Musolahnya juga, musolah ya Bi ya. Yeah. Musolahnya itu juga dia tuh kepengen banget musolah itu jadi, karena itu musolah nggak ada atap, nggak ada ubin ya Bi ya, nggak ada apa-apa. Dia berjuang, dia sampai jualin semuanya, dia jualin hartanya, dia jualin cincin, dia jualin mobil untuk pembangunan musola gitu kan. Dia itu benar-benar care, padahal kita dalam tahu keadaan sakit ya. Dia keadaan sakit, dia nggak ada uang, kita pun tahu di rekening dia, aku tahu banget gitu kan. Tapi dia bilang, ah gampang kok mah, pasti nanti ada aja rezeki. Tapi memang benar, ada aja memang rezeki. Dia tuh kayak ada malaikat yang membantu kita selama di rumah sakit tuh, bener-bener itu luar biasa. Padahal kan saat itu kan selama KJP di rumah sakit itu kan nggak ada pemasukan gitu kan, nggak ada dia nggak kerja gitu. 5 bulan loh beliau hampir di rumah sakit itu, tapi ada aja tangan-tangan orang tuh membantu kita yang baik tuh luar biasa. Kita bisa sampai hidup sampai Baju PNP meninggal pun ya, ada aja orangnya yang peduli itu yang alhamdulillah. Makanya dia pun juga nggak putus amalnya dia, bantuan ke orang pun, karena dia pun ke orang tuh begitu dia baik orang, dia memikirkan orang yang nggak apa-apa, gua pun nggak ada duit nggak apa-apa, kasih dulu dia yang lebih membutuhkan. Aku selalu diorderin sama dia begitu, padahal aduh kita makan besok gimana ya gitu kan, tapi istilahnya gitu ya, aduh kita makan besok gimana, tapi dia enggak, udah kasih aja dulu. Jual cincin, asistennya disuruh jual cincin, sampai itu yang nerima tokonya pun nangis, ini Baju P, ini cincin Baju P mau dijual. Iya kata gitu, ya Allah, dia sampai nangis. Dia pikir, dia sampai bilang Baju P supaya semoga uang ini buat Baju P. Dia pikir buat Baju P kan untuk pengobatan. Enggak, disuruh buat musolah. Itu dia sampai segitunya gitu kan sama orang. Makanya tuh kita tuh sampai ya Allah, ya sampai nggak bisa ngelupain dia itu. Jutaan manusia, jutaan umat itu berdoa buat dia kesembuhan. Tapi ya, kenapa kita juga tetap mau berbicara ke media, karena warga itu masih berharap dan mengharap terus doanya dari masyarakat. Itulah utama ya. Itu yang utama gitu kan. Itu yang BJP selalu bilang, gak apa-apa, biar terus didoakan. Itulah kekuatan doa kan yang besar banget ya, yang luar biasa kekuatan doa itu. Makanya kita semoga masyarakat masih terus mau mendoakan. Tadi itu ditelepon kan aku sama orang mau nilai-nilai semuanya dia, apalagi dia sebentar lagi mau tesis kan, apa sih kalau tesis ya, tadi ditelepon kan aku kan, ini kita baru mau ini, aku mau ngeluarin nilai-nilainya gitu kan, terus mau kasih tahu ke media juga gitu, mau kasih tahu ke masyarakat kalau kakak aku tuh dalam keadaan sakit, dia tetap belajar untuk buat nyelesain kuliahnya dia. 7 hariannya orang kuliah dari Jayabayanya mau datang, mau kasih tahu sebenarnya ke dia kalau nilai-nilai kakak aku sebenarnya seperti apa.
Ada sih, ada orang yang mau melanjutkan itu film, tapi nanti kita akan membicarakan. Pokoknya kita usahakan semoga film itu bisa berjalan, terwujud lah. Semoga nanti ada produser yang mau melanjutkan film itu. Ya, jadi sama Gaston pun kemarin kan juga bukan suka datang ya ke rumah sakit, semua kita tahu gitu, karena pesan almarhumah juga pengen ini kan berdamai gitu dengan mantannya ini. Dia tidak mau ada musuhan, jadi kita keluarga menerima ya biar ya udahlah nggak apa-apa, kan ini kemauan almarhumah, kecuali almarhumah sendiri nggak mau, kita juga kan kita nggak bisa paksa ya Bi ya. Jadi kemarin pun udah sempet baik, udah ngobrol-ngobrol aja ya udah gitu. Dan Gaston juga kita WhatsAppan, dia lah masih di Thailand, dia mengucapkan duka cita, dia pengen datang tapi dia masih kerja, dia belum bisa dan dia nggak dapat tiket ke sini. Katanya mudah-mudahan kalau dia dapat tiket dia segera mau temuin keluarga. Di Papua, di Banten. Masalahnya jadinya di Banten karena kita lebih bisa lebih tahu, lebih dekat sama pengurusannya. Di lingkungan sana lebih banyak membutuhkan. Ya, di Papua pun dia juga kok bantuin beberapa masjid di sana, dia tetap bantuin. Donasi nggak sebesar itu Mbak. Oke. Jadi donasinya itu nggak sebesar itu. Jadi donasinya ini kayaknya sih lebih cukup untuk bayar rumah sakitnya, karena rumah sakitnya biayanya luar biasa. Luar biasa. Saya berharapnya kan memang ada lebih. Tapi kan selama beliau di rumah sakit aja kita banyak pengeluaran yang harus dibayarkan. Gitu. Begitu beliau meninggal pun, biaya rumah sakit pun tak terduga, gitu kan totalnya ya. Jadi ini aja kayaknya kita nggak cukup dari donasi untuk menutupi kayaknya, tapi ya kita lihat nanti aja gitu. Ini dasarnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada ada dasarnya donasi, ya. Alhamdulillah. Tetap terima kasih atas donasinya gitu. Tapi balik lagi ke situ. Biaya rumah sakit sudah luar biasa. Saya belum tahu, kayaknya sih feeling saya sih ya warga agak sedikit ada tambah biaya tambahan, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kita belum tahu pastinya dia. Nanti waktu aku datang ke rumah sakit, aku pikir kan aku datang waktu itu kan hari Minggu. Aku berpikir saat itu belum tidur, aku mau datang mau menyelesaikan administrasi. Kalau aku datang ke sana dengan administrasi, katanya disuruh tunggu seminggu lagi. Katanya saking loadingnya banyaknya, administrasi KJP jadi tidak bisa hari itu juga. Jadi aku berpikir, oh gitu ya, oke, jadinya nggak bisa hari ini diselesaikan. Iya, kata mereka minta waktu seminggu lamanya, nanti saya ditelepon. Nah, saya cek total biaya terakhirnya pun udah bikin shock gitu. Itu bulan yang lalu udah lumayan gitu. Jadi nggak tahu katanya untuk bulan yang ini. Jadi ya udah aku pikir nanti dikabarin katanya seminggu lagi. Iya bisa jadi karena mereka kan dekat tuh, mereka kan pergi umroh bareng, jadi bisa jadi karena kan mereka ada project apa di umroh, bisa jadi ya dia kita nggak tahu, mereka kan berdua mungkin ya WhatsAppan atau apa, mungkin saling curhatnya kan berdua. Tapi dia berharap Ria Irawan juga cepat sembuh, apapun itu ya dia berharap semoga Karya bisa melewati hari-harinya. Pokoknya harus semangat karena KJP sampai menghembuskan nafas terakhir aja dia masih semangat gitu. Jadi dia berharap terus juga untuk Ria untuk tetap semangat.